Salam matematika. Kembali di Matematika Realistik FM bersama saya Tuti. Di sini kita udah kedatangan Uni. Halo Uni, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Lagi sibuk ngapain nih? Di rumah aja sih, sibuk kerjain tugas online. Selama di rumah aja, tugasnya makin banyak ya? Iya, sampai bingung mau ngerjain yang mana duluan. Berhubungan juga sama tugas kuliah nih, kan lagi dipelajari juga tentang matematika realistik. Jadi di sini Uni akan menjelaskan kepada kita tentang pendidikan matematika realistik Indonesia. Jadi, di sini aku mau bahas tentang pendidikan matematika realistik Indonesia atau bisa disingkat PMRI. PMRI ini merupakan adaptasi dari RME atau Realistic Mathematics Education. Di sini tuh aku baca dari webnya Universitas Sanata Dharma bagian pendidikan matematika. Jadi ada salah satu file yang membahas tentang RME menurut Marpaung. PMRI punya 10 karakteristik yang sudah disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Yang pertama, murid aktif, guru aktif, atau bisa dikatakan matematika sebagai aktivitas manusia. Biasanya, dalam pembelajaran matematika pada umumnya, guru menjelaskan kepada siswa, memberikan materi, soal, lalu menilai. Nah, dalam hal itu belum tentu siswa memahami apa yang diajarkan. Iya, aku dulu juga merasa gitu sih. Nggak paham tiba-tiba ngasih soal. Mau tanya tapi nggak paham mau tanya apa. Itu juga salah satu masalahnya sih. Bisa jadi siswanya yang tidak mau bertanya, atau cara mengajar dari gurunya yang salah. Jadi di sini sama-sama aktif. Guru bertanggung jawab pada penciptaan kondisi belajar yang memungkinkan untuk siswa belajar dengan baik. Siswa juga bertanggung jawab tentang hasil belajarnya. Di sini guru juga mendorong siswa tidak hanya aktif dalam berpikir, namun juga dalam berbuat. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran sedapat mungkin dimulai dengan menyajikan masalah kontekstual atau realistik. Maksudnya gimana nih dengan masalah? Bukankah memecahkan matematika adalah sebuah masalah? Jadi yang dimaksud di sini, siswa terlebih dulu diberi masalah matematika yang berkaitan dengan situasi dunia nyata atau yang dapat dibayangkan oleh siswa. Jadi di sini tidak langsung menjelaskan materi atau memberi soal gitu ya? Bener banget, sesuai dengan karakteristik yang pertama tadi, kalau siswa langsung diberi materi atau soal, mereka belum tentu paham kan? Nah, di sini siswa akan diberi masalah yang berkaitan dengan realita. Jadi, siswa udah bisa bayangin dulu tuh, siswa tahu dari kenyataan yang dihadapi oleh mereka sendiri. Jadi, mereka akan lebih mudah untuk mempelajari lebih lanjut. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya, pembelajaran dengan pendekatan realistik itu memberikan kesempatan siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. Siswa dapat mengembangkan strategi sendiri. Ini juga berkaitan dengan pengalaman siswa ya? Bener banget, karena sudah disesuaikan dengan pengalaman siswa, pasti mereka mempunyai cara tersendiri kan dalam menyelesaikan suatu masalah. Di sini, soal yang diberikan itu soal terbuka atau soal yang cara penyelesaiannya tidak tunggal. Sesuai dengan karakteristik selanjutnya, yaitu siswa bebas memilih modus representasi yang sesuai dengan struktur kognitifnya sewaktu menyelesaikan suatu masalah. Jadi, ada siswa yang menyelesaikan masalah melalui tindakan atau dengan kata lain, belajar sambil melakukan atau learning by doing, yang bisa disebut enaktif. Ada siswa yang menyelesaikan masalah didasarkan atas pikiran internal atau ikonik. Ada juga siswa yang menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan kata-kata atau bahasa, yang disebut simbolik. Jadi, di sini ada baiknya dalam pembelajaran matematika itu tidak cepat-cepat ke level formal, namun beri waktu siswa untuk bermain, menggunakan benda konkret, manipulatif, atau model-model. Lalu, peranan guru di sini hanya memberikan masalah kepada siswa saja.
lalu siswa mengerjakan seperti itu? Tentu tidak. Guru tidak mengajari siswa dalam menyelesaikan masalah. Namun, guru dapat membantu memberikan sedikit informasi sebagai petunjuk arah kepada siswa ketika diperlukan. Namun dilihat dulu, apakah semua siswa tidak bisa? Jika ada salah satu siswa yang bisa memecahkan masalah itu, maka guru mendorongnya agar dapat berbagi dengan teman. Jadi ada interaksi antara satu siswa dengan siswa yang lain. Begitu. Sesuai dengan karakteristik selanjutnya, yaitu guru bertindak sebagai fasilitator atau bisa disebut dengan Tutwuri Handayani. Di belakang memberi dorongan. Iya, jadi seperti halnya tadi, guru tidak mengantar siswa ke tujuan, tapi guru itu memfasilitasi, membimbing, memberi arahan, yang selanjutnya siswa sendiri yang berjalan menuju ke tujuan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya guru berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Di sini, guru diharuskan untuk kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Sesuai dengan karakteristik selanjutnya juga, di mana pembelajaran tidak perlu dilakukan selalu di kelas. Jadi, guru bisa mengajak siswa belajar sambil bermain, belajar tanpa meja dan kursi, belajar di luar kelas atau di luar sekolah, membuat ruangan semenarik mungkin, dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Jadi di sini kuncinya ada di gurunya ya? Iya, karena guru dituntut untuk kreatif dalam berbagai hal, baik pelaksanaan pembelajarannya, suasana yang dibangun, dan lingkungan di mana mereka belajar. Hal itu dilakukan agar pembelajaran yang dilaksanakan tuh gak monoton. Karena kalau pembelajaran yang monoton itu lebih mudah menimbulkan rasa bosan dan malas terhadap siswa. Selanjutnya, PMRI ini menuntut siswa untuk dapat menyelesaikan masalah secara individu atau dalam kelompok. Sebenarnya sih ini relatif sama kayak pembelajaran biasanya, di mana siswa diharuskan untuk bisa bekerja sendiri atau secara individu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut. Dan ada kalanya siswa diminta untuk bekerja secara berkelompok untuk mengetahui kemampuan siswa berinteraksi dan membantu siswa dalam pertukaran informasi. Dikaitkan dengan karakteristik yang lain, yaitu guru mendorong terjadinya interaksi dan negosiasi. Jadi, siswa dilatih untuk belajar mengemukakan ide atau gagasan kepada teman dan guru, yang nantinya jika ada kesalahan dapat dilakukan refleksi untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan siswa atau kelompok itu. Nih, biasanya kan kalau presentasi ada siswa yang salah menjawab, ada kan siswa lain yang mengejek, guru juga diam bahkan menyalahkan siswa yang salah itu. Nah, itu gimana ya? Sesuai dengan karakteristik yang terakhir nih, kalau siswa membuat kesalahan dalam menyelesaikan masalah, jangan dimarahi, tapi dibantu melalui pertanyaan. Jadi, di sini guru mengajarkan kepada siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Yang selanjutnya, memberi motivasi agar siswa yang melakukan kesalahan tidak patah semangat. Oke, jadi itu tadi 10 karakteristik dari PMRI. Oke, aku ulangi ya untuk memperjelas teman-teman semua. Yang pertama, murid aktif, guru aktif. Yang kedua, pembelajaran sedapat mungkin dimulai dengan menyajikan masalah kontekstual atau realistik. Ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. Keempat, siswa bebas memilih modus representasi yang sesuai dengan struktur kognitifnya sesuai penyelesaian suatu masalah. Kelima, guru bertindak sebagai fasilitator. Keenam, guru berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ketujuh, pembelajaran tidak perlu selalu di kelas. Kedelapan, siswa dapat menyelesaikan masalah secara individu atau dalam kelompok. Kesembilan, guru mendorong terjadinya interaksi dan negosiasi. Dan yang ke-10, ketika siswa membuat kesalahan dalam penyelesaian masalah, jangan dimarahi, tetapi dibantu melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pendidikan matematika realistik Indonesia.
Terima kasih Uni sudah datang dan menjelaskan kepada kita. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit pengetahuan mengenai matematika realistik. Oke Uni, semoga sehat selalu, semoga cepat selesai tugasnya. Iya, terima kasih. Buat teman-teman juga semangat belajar di rumah ya. Jaga kesehatan dan tetap di rumah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai jumpa di Matematika Realistik FM selanjutnya. Saya Tuti undur diri. Salam matematika.